hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Saya harap kita berada dalam suatu kondisi hati yang damai, penuh ketenangan, untuk pada akhirnya kita dapat sedikit merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan di hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam perenungan kita yang coba kita lakukan secara bersama-sama, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita minta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan agar kita dapat memahami maksud dari setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar dalam kesempatan hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh mau selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami di pagi yang cerah dalam kesempatan kali ini ya Tuhan. Untuk kami bisa melanjutkan aktivitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam kesempatan singkat ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan secara bersama-sama ini Tuhan, kami boleh belajar tentang arti menjadi seorang pengikut Kristus, arti tentang menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk semakin lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh membantu kami, Tuhan boleh mau sertai kami dalam proses kami merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah melalui perenungan ini kami juga boleh bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita dalam kesempatan di hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, ayat pada pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Saya harap kita sudah mendapatkannya. Izinkan saya membacakannya bagi kita secara bersama. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini. Ketika kita coba membaca berkenaan dengan ayat ini, mungkin kita akan terlintas banyak hal ya. Apa maksudnya? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Ini bukan bicara soal mantan kekasih, yang lama sudah berlalu, lalu yang baru akan datang, tentang kekasih baru yang sedang menanti mungkin, yang sedang mungkin bermain HP menunggu chat kabar dari kekasih barunya, sambil scroll-scroll Instagram mungkin kan, sambil melihat. Tapi ini bukan maksud dari perenungan kita dalam kesempatan kali ini. Hal yang ingin coba ditekankan oleh Paulus dalam kesempatannya untuk memberikan surat kepada jemaat di Korintus ini untuk menegaskan tentang bahwa kehidupan dalam Kristus menandakan bahwa kehidupan sebagai manusia baru yang harus dimulai. Anggapannya sebagai halaman baru dalam satu kehidupan yang kita jalani. Ya, kita sebagai manusia berdosa pernah banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi berangkat dari ayat ini, kita coba diingatkan bahwa kehidupan dalam Kristus ialah merupakan kehidupan yang baru, yang harus kita jalani sebaik-baiknya, sebagai kesempatan yang baru dalam kehidupan kita. Lalu apa kaitannya kemudian dalam kehidupan kita sebagai manusia? Bagaimana kita lebih memahami berkenaan dengan hal tersebut? Saya membawa peraga yang ingin coba saya berikan peragaan kepada kita secara bersama-sama berkenaan dengan kehidupan baru ini. Anggapannya bahwa kelahiran kita sebagai manusia mengindikasikan bahwa kita sebagai selembar kertas putih yang pada akhirnya kita belum terisi oleh pengalaman, belum terisi oleh pengetahuan-pengetahuan dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring kita bertumbuh dan berkembang tentunya dalam kehidupan yang boleh kita jalani, kertas yang awalnya putih ini, putih bersih ini, kemudian ia mulai berganti. Ia mulai berganti, ia mulai terisi ya. Ia mulai terisi oleh bercak-bercak pengalaman. Kenapa saya kasih bercak hitam? Karena mungkin dari pengalaman-pengalaman tersebut, ada pengalaman-pengalaman yang kita sukai, dan ada mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak kita sukai. Namun terjadi begitu dalam kehidupan kita. Dia mulai terisi kertas-kertas putih ini. Lalu mungkin dalam perjalanan kita di tahun 2024 ini, pengalaman-pengalaman ini terus terisi hingga seolah hampir penuh. Dan hampir akhirnya mengisi setiap ruang dalam kertas putih kehidupan kita ini. Yang seolah akhirnya banyak mungkin dari kita merasa mungkin begitu stres, begitu cemas dalam pengalaman-pengalaman yang boleh kita jalani di tahun 2024 ini. Yang betul-betul membuat kita sungguh frustrasi dalam kehidupan yang kita jalani. Bahkan berpikir untuk mengakhiri kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Karena begitu luar biasanya tahun 2024 ini dalam kehidupan kita. Tapi berangkat dari satu ayat sederhana tadi, berangkat dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17, kita diberikan satu POV atau cara pandang baru. Ketika kita melihat masalah tersebut atau pengalaman tersebut dalam kacamata manusia, seolah kita melihat bahwa kertas putih ini mulai terisi penuh. Seolah akhirnya tidak ada ruang di mana kita pada akhirnya bisa berkembang, kita bisa fokus pada diri kita untuk memperbaiki diri. Seolah kita memang ini makhluk berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi berangkat dari satu ayat sederhana ini, berkenaan dengan ciptaan baru, berkenaan dengan manusia baru, kehidupan baru yang diharapkan ketika kita hidup dalam Kristus, kita diberikan satu cara pandang baru yang sebenarnya bagi saya secara pribadi sungguh menarik. Kita diberikan POV, ini POV manusia ya, POV yang sungguh menarik bahwa seperti ini. Nyatanya POV yang diberikan oleh 2 Korintus pasal 5 ayat 17 justru berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan. Kita rasakan awalnya mungkin kayak banyak pergumulan, tantangan yang membuat pada akhirnya seluruh kehidupan kita tidak bermakna. Tapi kehidupan dalam Kristus justru nyatanya memberikan POV yang berbanding terbalik. Dia memberikan gambaran bahwa ya memang benar, kamu pernah melakukan kesalahan. Ya, memang benar kamu pernah melakukan keberdosaan dalam kehidupan. Kamu pernah melakukan kesalahan, keputusan yang mungkin keliru dalam kehidupan yang kamu jalani. Bahkan di tahun ini, secara khusus di tahun 2024. Tapi berangkat dari satu ayat ini, kita belajar untuk
memakai kacamata Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Bahwa memang bagian kertas ini tidak bisa kita rubah. Ini kehidupan kita yang memang tidak bisa kita rubah. Kita hanya bisa menjadikan itu suatu pembelajaran dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita tidak hanya melihat masalah tersebut. Marilah kita melihat begitu banyaknya ruang yang masih kosong dan layak untuk kita isi dalam setiap aspek kehidupan kita. Entah itu dalam persekutuan, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan kita di tengah masyarakat. Banyak hal positif yang kita bisa isi dalam selembar kertas ini. Yang kita rasa pada awalnya, wah tidak ada harapan lagi bagi saya. Tapi kehidupan dalam Kristus nyatanya memberikan satu pengharapan baru pada kita bahwa, oh ternyata masih banyak ruang-ruang yang harus kita isi dalam kehidupan kita. Agar membuat kehidupan kita lebih bermakna dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru. Jadi marilah kita secara bersama-sama merefleksikan hal ini. Kita sama-sama belajar bahwa ya benar, saya melakukan kesalahan. Tapi ingat bahwa kehidupan dalam Kristus selalu memberikan pengharapan baru bagi kita untuk terus semangat dalam menjalani kehidupan yang kita jalani di tengah pergumulan dan tantangan kita pribadi lepas pribadi. Dan selalu yakini, secara bersama-sama kita yakini bahwa Ia yang telah menyelamatkan, Ia yang telah menebus dosa kita pribadi lepas pribadi, Ia juga yang tidak akan pernah meninggalkan kita kapanpun. Jadi biarlah perenungan ini menjadi satu perenungan baru bagi kita, untuk kita refleksikan, untuk kita ambil dalam kehidupan kita, untuk pada akhirnya menjadi semangat baru bagi kita, untuk terus menulis, terus merangkai satu hal baik dalam banyaknya ruang kosong dalam kertas pengalaman yang wajib kita isi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami, untuk kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, kami bersyukur. Karena kami sadari kami tidak mampu menjalani setiap tantangan dalam kehidupan kami, jikalau itu bukan oleh karena penguatan daripada Tuhan saja. Kami bersyukur akan hal tersebut. Dan biarlah melalui perenungan yang coba kami lakukan ini ya Tuhan, kami dapat memiliki semangat yang baru. Dapat memiliki semangat kehidupan yang terus berapi-api untuk memuliakan Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini kami boleh belajar bahwa kehidupan yang kami jalani, pengalaman yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik itu kami sukai, baik itu tidak kami sukai, itu boleh membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang semakin setia dan berkomitmen dalam setiap lini kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah ini mungkin kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, ke dalam rutinitas kesibukan kami. Kiranya Tuhan boleh mau menyertai kami. Agar dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani, baik itu pekerjaan, baik itu dalam keluarga mungkin, dalam pendidikan, dalam pelayanan hingga persekutuan yang kami jalani ya Tuhan. Kami hanya fokus kepada Tuhan dan memanfaatkan setiap kehidupan baru yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
Semua